Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan indahnya ibadah Ramadan di rumah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Surah Al-Ankabut ayat kedua. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa Indonesia saat ini sedang Allah berikan ujian yang luar biasa kepada kita. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mana biasanya kita sering mengaktifkan ibadah di dalam masjid. Namun kali ini ibadah kita laksanakan di dalam rumah. Tentu ini menjadi ibadah kita yang jauh lebih utama dibandingkan ibadah kita sebelumnya. Mengapa? Karena Islam pada prinsipnya yaitu untuk menjaga keselamatan lahir dan batiniah kita, menjaga keselamatan dunia dan akhirat kita, tentu menjaga keselamatan diri kita dan juga orang lain. Dalam pandangan fikih, hal-hal yang menjurus kepada kerusakan lebih utama untuk dihindari. Bukan tidak boleh melaksanakan ibadah di masjid, namun sepertinya Allah menyukai jika kita melaksanakan ibadah di rumah. Dan itu tentu tidak mengurangi pahala ibadah kita. Bagi mereka yang sering melaksanakan ibadah di masjid, melaksanakan sholat di masjid, dan karena uzur melaksanakan ibadah di rumah, itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ditambah lagi, kita juga mentaati perintah dari ulil amri untuk menjaga keselamatan diri kita dan juga menjaga keselamatan orang lain. Oleh sebab itu teman-teman, sebetulnya mencari pahala dan mencari kedudukan di sisi Allah dengan kita mentaati fatwa ulama yang dirancang oleh orang-orang yang berilmu dan cinta kepada Allah, itu jauh lebih utama saat ini untuk kita lakukan. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita dituntut untuk menjadi hamba yang pandai mengambil pelajaran atas segala peristiwa yang Allah berikan kepada kita. Jika kita ridho atas segala takdir yang Allah berikan, tentu banyak hikmah yang dapat kita terima. Rumah jadi tempat ibadah yang selama ini kita kurang mengaktifkan ibadah di rumah, kebersamaan mengaji, kebersamaan menuntut ilmu, kebersamaan berbuka puasa. Maka kali ini itu jauh lebih utama jika kita melaksanakannya.
Takdir Allah bervariatif, tergantung kita apakah kita pandai mensyukurinya atau justru malah kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi saya, ini adalah sebuah momentum yang jarang Allah berikan kepada kita. Kita harus berlomba-lomba menjadi hamba terbaik di zaman ini, menjadi hamba terbaik dalam situasi seperti sekarang ini, berprestasi dan berpikir cerdas untuk mengukir amal soleh. Ada tips dan trik yang akan saya bagikan ke teman-teman agar ibadah menjadi menyenangkan dan semaksimal mungkin. Yang pertama adalah perhatikan power controlnya, yaitu hati. Hati ibaratkan remote yang memberikan komando. Hati ibarat raja yang memerintah anak buahnya. Siapa anak buahnya? Mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan seluruh anggota tubuh kita. Jika top leadernya baik, jika hati kita baik, hati kita bersih dari rasa penyakit hati, tentu seluruh anggota tubuh kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan ibadah yang terbaik pula. Dan yang kedua, ubah persepsi kita. Mungkin selama ini kita berpikir ibadah itu hanya dengan sholat ataupun mengaji. Tapi kalau kita melihat dan kita menilai kegiatan kita dari bangun tidur hingga tidur kembali merupakan aktivitas kita yang kita niatkan semuanya karena Allah, maka itu semua akan bernilai ibadah. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi kegiatan Ramadan kita di rumah. Apa itu? Di antaranya tadarus, zikir, atau membaca buku islami, menonton film sejarah-sejarah Islam, membantu orang tua, dan masih banyak kegiatan hal lainnya yang justru itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Maka lakukanlah selama itu baik, selama itu positif. Wallahu a'lam bishawab. Saya Mahdiah Ramadhani, mohon maaf jika banyak ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita, terutama untuk diri saya pribadi. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.